Halo, aku Alsa dari Departemen Olahraga. Dan aku Nashwa dari Departemen Olahraga. Kembali lagi di podcast seputar olahraga dan seni. Oke, Nash, jadi di depan kita ini ada siapa sih? Jadi Kak, ini ada salah satu temen aku. Dia ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN-VJ angkatan 2023 yang punya hobi bermain basket dari kecil. Terus di tahun 2022 ia berhasil membawa timnya ke DBL East Jakarta Series. Terus juga dia sekarang lagi berhasil membangun suatu komunitas basket namanya Hoopers OJ Basketball di tahun 2023 dan sekarang udah ada beberapa cabang. Kayak gitu. Wih, keren banget nih, Nash. Langsung aja nggak sih kita kenalin siapa sih bintang tamu kita kali ini? Oke, satu, dua, tiga. Kak Irfan. Halo Kak Irfan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Kesibukan apa nih sekarang? Sibuk podcast enggak lah. Sibuknya saat ini ya cuma kuliah aja sama ya ngurusin OJ-nya. Ya so far itu aja sih sekarang. Oke. Sebelumnya udah pernah diundang di podcast belum nih? Waduh, ini pertama kali ya? Wih, perdana nih ya. Perdana nih. BEM Eva UPN-VJ. Iya, betul. Mantap. Tapi kayak aku pernah lihat ini loh, kamu dimasuk di flyer sesuatu program di fakultas apa gitu ya? Bener nggak sih? Oh itu pernah, cuman itu waktu itu jadi MC. Oke. Speaker. Cuman Hoopers OJ-nya ke highlight tuh. Terkenal sih kayaknya itu ya. Bisa tiba-tiba. Udah terdengar sampai FH loh. Iya. Terima kasih Eva UPN-VJ. Terima kasih. Oke, Irfan nih boleh nggak sih ceritain sedikit gimana awalnya bisa masuk ke dunia olahraga terutama basket? Oke, mungkin sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Eva UPN-VJ, BEM, terima kasih udah invite aku. Kalau aku bisa cerita dulu pertama kali suka olahraga itu karena dulu pertama kali orang tua aku itu dulu pengen banget anaknya tuh gak gabut di rumah. Jadi dulu pas aku TK, aku tuh udah mulai ikut taekwondoan. Oke. Taekwondoan. Terus dari situ ikut-ikutan TK taekwondo, jadi suka gerak kan. Jadi pas SD, nggak ada taekwondo di SD, jadinya ikut futsal. Ikut futsal, main futsal dan lain-lain. Jadi kan kalau di SD itu emang basket tuh kurang terkenal, maksudnya kayak kurang ada gimana ya? Bukan gimana, cuma basket tuh kayak kurang banyak didengar di anak SD lah. Akhirnya pas SMP masih ikut futsal lagi, SMA baru nih, yang SMA kan biasanya kan mau ikut DBL gitu kan. Iya. Betul. Jadi kayak wah, anak SMA nih gue harus belajar basket nih. Akhirnya coba main basket dan ternyata keterusan sampai sekarang gitu. Berarti baru ya, Nash. Keren banget deh. Berarti baru bener-bener serius SMA ya? Baru serius banget SMA. Mungkin dulu SMP SD pernah main basket, cuman nggak serius, kayak cuman main-main aja. Iya. Mantap. Tapi gitu-gitu timnya dapet tuh DBL. Masuk tuh. Tapi kalah game pertama ya. Oh gak apa. Ada pengalaman. Oke. Siap. Oke, mungkin kita langsung move aja kali ya. Siap, boleh. Kan kamu tuh ini punya Hoopers OJ. Oke. Komunitas. Gimana sih awalnya tuh? Oke, awalnya banget ya. Jadi tuh dulu tuh sebenarnya kalau dari awal banget tuh dulu tuh aku punya kebiasaan buat main bareng teman-teman. Ini tapi bukan atas namakan OJ, cuman kayak aku pengen misalnya kayak hari ini kosong nih, terus kayak ngajak teman-teman main kita yuk, main basket yuk. Terus ngumpulin orang main basket. Ya udah main basket aja gitu. Itu dari SMP aku kayak gitu, SMA awal aku kayak gitu. Terus terus out pas aku SMA kelas 3 waktu itu ceritanya lagi gabut UTBK. Setelah saya UTBK nih kan, aduh kayak bingung mau ngapain ya. Terus iseng-iseng main. Cuman yang saat ini mainnya pengennya diseriusin gitu, kayak biasa kan kayak cuman undang bayi teman-teman aja. Ini kita ngundang bayi teman, cuman dibuat Instagramnya, terus pokoknya kayak dibuat menarik lah gitu. Akhirnya ya udah iseng-iseng, akhirnya waktu itu iseng-iseng lah buat lah komunitas basket gitu kan, main basket. Dulu itu isinya cuma teman-teman doang, jadi kayak teman-teman aku yang main basket kita main sama-sama gitu kan, Terus tiba-tiba gara-gara mungkin sosial media kali ya, jadi banyak orang yang lihat, jadinya banyak yang ikut-ikutan.
Jadinya akhirnya kita main bareng-bareng tuh. Jadi yang awalnya teman-teman aku doang, jadinya teman-teman aku ngajak teman yang lain. Akhirnya saya bermain bersama-sama gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah nih Nas. Sebenarnya kayak gitu ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Karena dulu kan lagi gabut banget UTBK kan, kayak nunggu pengumuman, gak mau pusingin UTBK gitu kan. Jadinya kayak udah kita basket-basketan aja lah gitu ceritanya. Gitu. Gila, mantep banget ya, mantep banget. Soalnya nih waktu itu 2023 kan ya 23, gitu. Aku pernah jalan-jalan nih Kak sama dia sama temen aku. Kemana tuh? Terus kita ke Blok M. Kita ke Blok M. Terus kita kayak dia masih ngajak-ngajakin, Nas, aku kan basket kan. Terus yang ngajak-ngajakin dong teman-temannya gitu. Terus gak nyangka sekarang Promosi. udah segede ini ya. Ih, mantap. Secepat itu ya gedenya ya. Ini sebenarnya berkat Naswa juga ya. Oke, kenapa dinamain OJ Basketball sih? Oke. Jadi dulu tuh ceritanya aku kan dulu kan mainnya di Jakarta. Terus pertama kan namanya Hoopers OJ ya, Hoopers OJ. Jadi tuh awalnya Hoopers OJ itu Hoopers kan ya jelas anak basket namanya Hoopers gitu kan. OJ itu awalnya Only Jakarta. Jadi Hoopers Only Jakarta sebenarnya mainnya awalnya. Cuman kan karena sering bertambahnya waktu, kita mainnya nggak cuma di Jakarta. Jadi kan kayaknya kalau cuma namain OJ-nya tuh Only Jakarta jadi kayak gue bukan orang Jakarta nih bang gitu kan, gue orang Bekasi misalnya gitu kan. Jadinya kayak ya udah sekarang OJ jadi kayak ibaratnya jadi akronim aja gitu, jadi kayak OJ Basketball, OJ just OJ gitu sekarang. Awalnya di Jakarta. Iya. Tapi dengar tuh cabangnya udah banyak banget tuh. Di mana aja sih? Sejauh ini yang jalan ada 4, ada di Depok, ada di Bekasi, di Semarang sama di Jakarta. Udah sampai Semarang tuh Mas. Keren Udah banget. sampai Semarang gitu. Itu tuh biasanya latihannya di mana sih? Kayak gitu. Kayak misalnya di Semarang di Gor apa? Ada kan punya base camp sendiri nggak? Sebenarnya kalau kita tuh ada base campnya, cuman kita juga kayak biar nggak bosan, jadi kita juga pindah-pindah gitu. Kalau misalnya di Semarang itu ada namanya lapangan namanya Brave Arena, itu lapangan dekat Undip, anak Undip, ya kan? Gak ada, ya kan? gak ada. Jadi itu deket Undip, jadi sering mainnya di situ. Tapi kadang-kadang kalau misalnya 2 minggu sekali kita pindah ke namanya Victoria Arena, itu ada di Semarang juga. Tapi kalau di Jakarta Bekasi juga pindah-pindah sih, tergantung kita mau main di mana aja gitu. Jadi biar semuanya bisa ngerasain main bareng OJ gitu loh. Asik. Nas mau ikut kan? Wes. Boleh deh, tolong ngajakin lagi ya. Oke, siap, aman. Chill aja. Abis ini ya. Oke. Oke, pelatih dari OJ Basketball ini siapa aja sih Kak? Dan kriteria pelatih seperti apa nih yang diambil buat membangun skill anggota komunitas basket yang meningkat? Oke, sebenarnya kalau aku bilang pelatih itu juga bukan pelatih banget ya. Ini sebenarnya lebih ke arah OJ ini kan sebenarnya lebih ke arah sekarang itu lebih ke weekly event ya. Jadi kayak kita main basket bersama-sama gitu kan. Jadi sebenarnya nggak harus ada pelatih yang benar-benar ngerti basket buat nganderin fundamental segala macem kan. Jadi kita lebih ke arah orang-orang yang seenggaknya bisa ngerti gimana caranya nge-handle orang aja sih, nge-handle acara dalam satu minggu itu, dalam satu hari itu. Jadi biar kayak orang-orang ini mainnya nggak bete, orang-orang ini benar-benar fun di lapangan itu. Jadi sebenarnya lebih ke arah orang-orang yang punya pengalaman pernah ada di dalam sebuah acara gitu. Jadi kayak bukan lebih ke pelatih sih sebenarnya kalau di OJ. Jadi jatuh kayak ngelit gitu ya. Ngelit ya, dia sih Tas. Ngelit. Terima kasih. Tos dulu, tos bayangan. Oke. Ngelit gamenya. Kan selama ini udah berjalan setahun lah ya. Iya kurang lebih Setahun satu lah lebih ya. ya, satu lebih. Setahun Ya, lebih. Itu selama ini Irfan udah ngalamin struggle apa sih? Waduh. Struggle. Struggle ya. Struggle itu pasti ada. Pertama, struggle itu pasti yang pertama itu apa ya? Oh, pertama ini kali ya, mungkin lebih ke arah satu lapangan kali ya. Kadang-kadang ada beberapa lapangan tuh yang tiba-tiba tempat kita biasa main nih tiba-tiba kita udah keduluan book sama orang lain. Itu jadi kadang-kadang jadi sebuah masalah tuh. Tapi aku ini saya batuk dulu. Aman aja. Terus ya udah, jadi kadang-kadang tadi jadi lapangannya kadang-kadang suka tiba-tiba dibook sama orang lain kan. Jadi kita harus pindah lapangan. Terus mungkin struggle yang lainnya tuh lebih ke arah ini sih, kayak kadang-kadang tuh ada orang yang ngerasa dia tuh dateng, cuman dia misalnya kan OJ ini ada beberapa pemain nih, ada dia datang tuh misalnya kualitas pemainnya di atas ini, dia datang dengan misalnya kualitas di sini, jadi dia datang tuh mainnya kayak agak-agak bete gitu. Itu kadang-kadang jadi kayak perasaan, aduh aku gak enak aja gitu, kayak
ya bukan salah aku juga sih, cuman kayak nggak enak aja kadang. Sebenarnya lebih ke arah situ sih, struggle-nya. Sama mungkin ini kali ya, karena kita ini aktif di sosial media, jadi ada beberapa kadang-kadang jadi ada kompetitor baru yang ngikutin banget nih. Oh iya. Iya, ada Aduh, beberapa. siapa nih? Aduh, ada dong. Spill tipis-tipis lah. Depannya jangan. Nanti aja kalau udah nggak ada kamera. Oh ya, siap. Tapi tuh kan tadi belum ada base camp kan jatuhnya, kayak gor ke gor aja gitu. Iya. Latihannya. Itu tuh kalian kumpulin dananya based on narik-narikin patungan atau dari kalian sendiri punya sistem sendiri gitu sih? Sebenarnya lebih ke arah iya sih, sebenarnya lagi ke naik patungan sih. Tapi biasanya di setiap sebelum awal game itu ada orang yang ngemodalin kita buat sewa lapangannya. Jadi kayak lebih ke aku sih sebenarnya. Jadi kayak aku di modalin buat ini nih sewa nih lapangan nih, nanti kamu yang cari-cari lah segala macam gitu. Gitu, mantap juga sih. Mantap ya. Mantap. Tapi selama membangun OJ Basketball ini kayak ada cerita unik nggak sih? Cerita unik ya. Ini uniknya di bidang apa nih? Apa aja? Apa aja Apa aja bebas. Apa ya? Oh, mungkin ini ya. Betul lagi. Mungkin ini ya. Semenjak aku di OJ Basketball, semenjak aku ngerintis OJ Basketball, itu aku jadi mungkin ada beberapa orang yang aku ngerasa kayak ini cerita lucu nih. Jadi kayak ada beberapa orang kayak misalnya kita nih main misalnya setiap hari Sabtu kita di 2 minggu pertama kita main di Jakarta Timur gitu kan. Terus 2 minggu selanjutnya ke Jakarta Selatan. Nah pas kita main di Jakarta Selatan itu anak-anak di Jakarta Timur tuh kayak kangen gitu loh, kayak bang kapan nih main lagi di Jakarta Timur gitu misalnya. Itu kadang-kadang jadi kayak lucu juga FOMO ya. Mungkin kayak gitu-gitu sih, sama kayak ada beberapa orang yang kayak habis main mereka jadi kayak say thanks banget gitu, kayak makasih ya bang udah hari weekend gue jadi seru nih gara-gara main OJ. Jadi kayak itu jadi unik sih kalau menurut aku, kayak lucu juga ya. Ini berarti Khairul nih pahlawan buat Wah itu nggak gitu dong. Wah super anak-anak nih. basket Jakarta nih. Waduh, amin. Oke. Kak Irfan nih, mungkin di Indonesia ini kan basket nggak terlalu terlihat gitu ya, baik atlet-atletnya ataupun pertandingan basket dan jarang muncul di TV. Tidak seperti bola dan badminton. Nah, gimana sih tanggapan dari Irfan ini terkait itu? Oke. Mungkin kalau dari aku, kenapa basket belum terlalu belum terlalu banyak di TV tuh mungkin gara-gara satu, aku mungkin nggak bilang basket ini basket itu kadang-kadang buat main basket tuh kayak nggak sesimpel orang main bola gitu, kayak benar. ya kan, kayak setuju kan, kayak soalnya kayak untuk orang main bola kan sesimpel kalian punya 2 sendal buat diriin gawang dan bola beli 7.000 di warung, kalian udah bisa main bola gitu. Cuman sementara kalau misalnya di basket kan kayak kalian harus minimal punya ring gitu kan untuk main. Jadi kayak bisa dibilang nih basketnya agak-agak segmented. Jadi kayak jadi kayak mungkin di TV jadinya kurang kelihatan ya, karena mungkin nggak semua orang bisa main basket gitu kan. Terus mungkin alasan lainnya apa ya? Mungkin ini nggak sih, kayak basket kan kadang-kadang tuh olahraga tuh harus entertain gitu kan. Mungkin dari sisi basketnya sekarang sih udah mulai entertainment ya, udah mulai banyak kayak artis-artis main segala macem. Mungkin itu sih menurut aku yang harus diperbanyak supaya entertainnya dari basket tuh dapat banget di orang-orang gitu. Karena kan orang kan olahraga buat senang-senang ya berarti kan, nggak cuma buat sehat gitu. Jadi betul. Kalau gitu join OJ Basketball aja. Itu dia. Let's go. Karena kita promosiin terus ya. Kan poinnya kan. That's it. Let's go. OJ. Salam OJ. Ada salamnya nggak OJ? OJ. Nggak ada. Oke. Terus nih kira-kira dari cabang olahraga basket nih, kan sekarang tadi udah disebut juga ya, udah lumayan terkenal lah. Ada entertainer lah sekarang udah ada. Terus menurut Irfan sendiri udah agak bagus gak sih? Kalau sekarang udah better banget ya, karena bisa dilihat kayak sekarang tuh banyak main-main basket yang mulai kelihatan di TikTok kan, anak-anak bersama di TikTok kan. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak, ini boleh sebut nama kan? Boleh. Misalnya kayak Yesaya gitu kan. Iya. Jadi kayak secara nggak langsung tuh orang-orang jadi kayak ngeliatin Yesaya, berarti kan dia secara nggak langsung ngeliatin basket juga gitu kan. Betul. Jadi kayak tipis. Ya, lama-lama pasti basket nanti kan.
Coba dong Irfan juga bikin entertainer pada diri sendiri. Waduh. Joget TikTok dulu lah ya. Ya, boleh. Coba kan bawa hoopers juga boleh tuh. Oh, jangan dong, jangan. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya nih tentang brand nih. Oke, brand. Kita nge-stalk tipis ya. Oke, Nah, oke. Waduh. jadi dia kita Di-stalk nih, jadi malu. dapat dari stalkerin Irfan nih, basketnya OJ Basketball Kak Irfan ini bekerja sama dengan brand ternama yaitu Adidas. Aduh. Gimana sih caranya bisa bekerja sama brand Adidas? Oke, jadi dulu tuh ceritanya pada zaman dahulu, enggak. Bercanda. Tidur, kita tidur nih nanti lama-lama. Nah, jadi tuh dulu mungkin jadi dulu tuh tiba-tiba ada orang Adidas, dia ngechat akun Instagram OJ kayak Oh, wow. dia ngechat, jadi tuh dulu Adidas itu lagi punya campaign, pokoknya dia lagi punya campaign, aku sedikit lupa nama campaignnya apa, cuman intinya adalah dia pengen donasiin 1 menit waktu kamu olahraga itu ke renovasi gor-gor fasilitas olahraga di seluruh dunia. Nah, 1 menitnya itu dikonversikan dalam bentuk kalian pakai aplikasi Adidas Indonesia yang di handphone itu. Nah, jadi kita sebenarnya intinya adalah gimana orang tuh pakai banyak pakai aplikasi Adidas Indonesia itu. Terus akhirnya dia tuh kan Adidas Indonesia ini dia punya banyak olahraga yang dia masukin. Nah, yang di bidang basketnya dia masuknya ke OJ. Jadi kayak gitu. Keren banget. Berarti udah ini ya, terakui. Waduh, amin. Adidas yang hubungin. Keren banget sumpah. Keren. Terima kasih Adidas Indonesia. Coba lagi sekali lagi. Terima kasih Adidas Indonesia. Terus kira-kira nih, ada rencana lain nggak? Kayak sama brand lain. Waduh. Sebenarnya sejauh ini sih belum ada omongan apa-apa ya. Cuman ya pasti pengen lah. Siapa tahu ada. Ayo brand. Siapa tahu BEM FAO PNVJ. Itu brand bukan? Boleh nanti mungkin next time. Oke, siap. Kita Media main partner. Media partner ya. Oke, siap. Aman. Tapi kayak dari kalian nih, kan udah sempat kerjasama sama Adidas yang itu gede banget dong. Insya Allah gede. Dan itu kalian dari kalian sendiri nge-set standar kayak ada syarat ketentuan buat kerjasama sama kalian nggak sih? Oh, sebenarnya kalau dari aku sendiri sih nggak ada sih, kayak kita masih open buat siapa aja asal kayak emang jelas intinya dan tujuannya mau apa. Jadi kayak untuk ada standar kayak harus minimal ini nggak ada sih kalau Oji mah, masih kayak kita terima semua orang kalau misalnya emang jelas mah berpositif kan, kenapa enggak ya? Makanya ini brand yang mau hubungi OJ Basket ini bisa boleh, di sini. Di sini. Hubungi. Atau nggak sebut nomor teleponnya 08 berapa? 0878. Kapan-kapan kita ke Dufan. Mantap, masuk tuh. Masuk ya. Terima kasih. Oke. Dari OJ Basketball ini ada niatan buat menjadikan komunitas ini jadi badan yang resmi nggak sih? Cocok nih. Ini panjang nih. Gak apa-apa. Sampai besok juga kita tungguin. Oke. Ini kita lagi ngomong di mana hukum ya. Jadi kayak pasti harus berbadan hukum ya. Jadi ada banget. Jadi OJ itu punya visi ke depan tuh, kita nggak cuma dari basket kan. Kita pengen jadi kayak media kreatif yang bener-bener ada di industri kreatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ada di fase itu kan mungkin kita bakal bisa kan masuk ke badan hukum PT OJ Basketball apa PT OJ apa. Jadi kayak pasti ada tujuan ke sana. Tapi untuk kedepannya nanti lah pas kita udah bener-bener ada di setiap dunia media kreatif ini kan. Jadi kayak gitu sih kan mungkin. Kan tadi proses. Kan tadi sempat disinggung katanya mau jadi sesuatu wadah kreatif. Ada kreatif ya, bener. Terus kalau mau didaftarin ke badan resmi gitu ya. Yep. Itu kalian punya pikiran buat bikin klub gak sih? Kayak ada KU-KU-nya nih. Nah, gitu. Itu ada pikiran juga. Jadi kayak kita tuh pengen buat juga jadi kayak NBA gitu. Jadi kayak ada akademinya nanti ada tempat mainnya. Terus nanti ada misalnya ada buat orang main futsal lagi, nanti ada lagi buat orang main badminton atau apapun itu. Jadi kayak gitulah. Jadi kayak aku sih pengennya nanti ke depannya gitu ya. Amin. Jadi kayak Amin yang kenceng guys. Semuanya amin. Amin. Terima kasih.
Jadi OJ itu jadi kayak kata-kata kebiasaan gitu, kayak misalnya orang tuh Sabtu Minggu anak-anak muda pada ngopi atau apa, tapi kita Sabtu Minggu malam kayak OJ yuk. Jadi kayak itu sih yang aku lagi bermanfaat ya. Amin. Berarti sekarang tapi udah mulai kan? Udah kayak uji. Yes. Udah. Tipis-tipis. Tapi berarti kayak kalau tadi sempet disinggung pengen ada tenis, badminton, berarti pengen melebar dong. Sangat pengen dong. Pasti kita ada pikiran ke sana lah buat biar OJ ini kerasa di semua elemen masyarakat. Yes. Coba. Keren banget. Kelas. Mantap. Nih, coba aku pengen nanya juga nih. Kan tadi pengen udah punya visi misi ke depan gitu. Iya. Terus gimana sih caranya manage itu semua dari sebelumnya sama pengen ke depannya gimana? Oke. Mungkin yang paling aku tekenin adalah ini sih, aku tuh punya tim yang apa ya, solid banget lah bisa dibilang, asik. Jadi kayak kadang-kadang tuh aku buat ngomongin ide, ngomongin visi atau apa, aku ngomongin sama teman-teman aku, sama tim aku. Jadi kayak mungkin jadinya itu jadi proses yang bakal ke arah sana jadi dengan mereka gitu loh. Jadi kayak mereka mau bantu aku buat kasih saran, kasih ide. Jadi mungkin itu kali ya prosesnya, bagian dari timnya. Mungkin aku mau nanya juga nih, menanggapi hal yang tadi, tim kan? Tim. Itu timnya ada apa aja sih? Kayak apakah ada per divisinya? Atau gimana tuh? Sebenarnya secara nama divisinya belum ada ya. Okay. Jadi kayak kita lebih ke arah, aku kan ini kan salah satu, ini kan aku ngebangun ini juga sama keluarga aku, sama adik sama kakak aku, sama papa aku juga kadang-kadang bantuin. Boleh say hi mau papanya? Halo mau papa. Halo Mom. Jadi kayak jadi kita lebih ke arah brainstorming aja sih. Kadang-kadang kan misalnya ada masalah ini, terus ada teman-teman aku juga kan yang ikutan juga. Jadi kayak misalnya ada masalah ini, kalau dari lu gimana nih, dari lu gimana, nanti kita decide bareng-bareng. Jadi kayak lebih kayak gitu sih. Tapi secara nama kayak kamu divisi apa nggak ada sih, belum ada. Oke, berarti jatuhnya sekarang musyawarah mufakat Soekarno Hatta. Let's go. Berarti nih kan aku juga lihat dari Hoopers OJ dan Instagram kamu juga nih. Waduh ya. Kan emang kita ngesokin. Waduh, jadi malu ya. Kelihatan banget nih selalu orang tua terpampang nyata. Oh iya. Waduh, maaf apa. Shoutout lagi dong, shoutout orang tua. Halo Mama Ramavia. Oke, kalau dari OJ Basketball ini nih ada nggak sih indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan di setiap cabang? Kan cabangnya banyak tuh. Gimana sih cara evaluasinya? Oke, mungkin cara kami evaluasinya itu pertama ini sih ya, kayak pertama dari jam waktunya dulu. Kayak misalnya kayak aku nih main di jam 6 sampai jam 8 misalnya di Jakarta, apakah itu works juga di Depok, apakah works juga di Semarang, di lain-lainnya. Itu pertama jam harinya dulu, hari waktunya yang kita evaluasi. Kadang ada kayak misalnya aku di Jakarta, di Bekasi, Depok tuh hari Sabtu tuh waktunya orang main basket jadi rame. Sementara kalau di Semarang itu hari Sabtu mereka nggak mau kemana-mana karena rata-rata anak kuliahan kan, anak ngekos. Jadi mereka hari Sabtu tuh pengennya di rumah. Jadi lebih cocok di hari-hari weekdays gitu. Jadi kayak itu mungkin salah satu evaluasi yang pertama. Terus yang kedua dari mungkin ini kali ya, jumlah bermain. Kadang-kadang tuh kayak misalnya di satu tempat dengan jumlah orang, misalnya ada jumlah orang ada 8 tim, itu bisa jalan karena orangnya mainnya sangat fight gitu kan. Jadi kayak bener-bener capek. Tapi ada di daerah lain kayak misalnya kita cuman 6 tim aja itu udah cukup karena mereka mainnya lama, mainnya pelan-pelan. Jadi kayak itu sih mungkin evaluasinya. Jadi kayak kita cari tahu juga kayak ternyata yang di works di Jakarta tuh nggak tentu works juga di Depok. Di Jakarta jalan tuh belum tentu juga jalan di Bekasi. Jadi kayak kita selalu evaluasi di situ sih, kayak saling tukar ide gitu-gitu. Terus kalau misalnya evaluasi kayak gitu kan ada beberapa cabang. Yes. Gimana tuh evaluasi, kayak apakah kamu fokus ke cuma Jakarta doang, atau Depok doang, atau Bekasi doang? Apa bahkan Semarang ke sana juga tuh? Oh enggak dong, nggak usah. Sekali-sekali lah, komporin yang di sana. Jadi sebenarnya evaluasi lebih ke arah gini sih. Aku tuh kan nerapin di OJ itu kayak sistem, istilahnya apa ya? Apa tuh? Mungkin kalau aku kemarin baru belajar itu namanya manajemen konflik. Oke, belajar dulu. Jadi kayak aku tuh jadi kita sebenarnya ini
ini nggak tahu baik apa jelek ya, tapi aku sih ngerasa ini hal yang baik. Jadi kayak misalnya aku ngelakuin, jadi kayak mereka tuh di setiap cabang itu harus lomba-lomba buat ibaratnya konflik secara nggak sadar, konflik secara nggak ngerti, kayak konflik mereka konflik secara halus, kayak buat bagus-bagusan gitu. Persaingan ya. Jadi kayak misalnya aku nerapin sistem ini di sini, nanti mereka ikutin. Pokoknya kayak tujuannya OJ-nya gede sama-sama, cuman dengan cara ya, beda-beda gitu. Ada niatan nambah cabang lain nggak sih? Spill dikit kali ya. Yoi. Boleh dong. Arek-arek Surabaya. Woi. Mana nih Surabaya nih? Mendekat nih. Anak-anak Unair. Oh iya. Wes. Ada lagi ya? Halo Bandung. Wes. Oh, nambahnya banyak nih, nah. Tapi tunggu aja. Stay tune. Doakan saya semoga Amin. nggak ada kendala. Amin. Keren banget sih ini. Amin. Nambah terus sampai se-Indonesia nggak sih? Yoi, merata Seperti pemerintah. Waduh. Oke, Irfan nih gimana sih cara menyeimbangkan waktunya nih antara belajar sama membangun komunitas basket itu? Oke, mungkin kalau dari aku tuh bisa dibilang orangnya banyak pilih-pilih. Jadi kalau misalnya aku ikutin suatu hal, terus kayak misalnya ikutin suatu hal yang dimana hal ini tuh kayak sebenarnya kalau nggak ada aku juga masih bisa jalan. Nah itu aku tinggalin, aku cari yang aku harus ada di situ. Kayak misalnya ini bukan yang gimana ya. Kayak misalnya ada tugas kelompok gitu, tugas kelompok. Misalnya tugas kelompok yang aku udah ngerjain tugas ini nih. Terus kayaknya mereka mau ada meet lagi, tapi kayak meetnya kurang penting gitu kan. Jadi kayak ya aku nggak ikut dulu ya. Aku misalnya ada hal lain, aku kerjaan yang hal lainnya gitu. Terus saya lebih ke arah itu sih, kayak prioritas ya. Kalau misalnya aku udah ngerasa aku nih nggak masuk di situ, kita pindah aja deh gitu. Itu bagus sih. Bagus ya. Terima kasih. Masa kita sebayangan. Oke. Siapa sih yang mempengaruhi perkembangan karir Kak Irfan ini? Waduh, mempengaruhi ya. Sebenarnya mungkin yang paling punya kontribusi besar tuh orang tua aku mungkin ya, keluarga. Jadi kayak karena kan sekarang kan jadinya tuh di keluarga aku tuh jadinya kebiasaan kita kalau makan bareng gitu kita mau jadi bahas basket. Kan jadi bahas basket. Seru ya. Itu udah ada bahan ya OJ. Jadi bahan ya OJ. Jadi kayak paling itu sih yang paling berpengaruh banget. Terus mungkin dari teman-teman aku yang bantuin aku di OJ itu juga mereka sangat amat membantu. Jadi kalau misalnya aku lagi pusing nih nggak tahu jawabannya apa, aku tanya mereka, pendapat mereka, perspektif mereka. Jadi aku dapat pendapat dari mereka. Jadi kayak itu cukup membantu sih menurut aku, kayak terima kasih teman-teman gitu. Berarti lingkungannya mendukung banget ya, dari keluarga, pertemanan. Alhamdulillah seperti itu. Walaupun ada juga yang nggak dukung, cuman Siapa tuh? Ada deh. Persaingan. Waduh. Ini eksklusif di BMFH. Halo BMFH. Nih, kan dari tadi udah kita ngomongin masalah manage waktu. Terus masalah pengalaman sebelumnya gitu. Oke, yes. Kira-kira nih, dari komunitas basket ini ada nggak sih rencana karir jangka panjang? Wah, menarik nih. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku ini kan sebenarnya backgroundnya akuntansi, aku FEB. Cuman aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa akuntansi. Salah jurusan. Waduh. Dengar ada yang mau hukum nggak sih tadi? Panjang ceritanya nih. Ya, jadi kayak aku ngerasa, kayaknya karir aku di akuntansi ini kayaknya nggak bisa diharapkan terlalu besar gitu ya. Nah sekarang ini aku kan udah mulai masuk di OJ nih di bidang industri, berarti kan sosial media kan industri kreatif. Jadi aku sih pengen banget kayak aku ke depannya tuh pengennya masuknya di dunia industri kreatif ini. Kayak bayangan aku sih pengennya jadi Rans Entertainment gitu kan kayak. Amin ya. Amin. Udah gitu sekarang udah berpekal gitu nggak sih dari panitia polarisasi? Waduh, masuk nih. Masuk nih. Udah berbekal itu jadi harusnya punya pengalaman ya. Amin, terima kasih Jovial Deloves.
Nih kira-kira nih tadi udah kayak punya karir perencana gitu. Okay. Ada harapan gak sih dengan olahraga basket di Indonesia? Wah, sangat ada sekali ya kalau aku ya. Aku mungkin ini harapan dari aku kan ya untuk basket Indonesia. Betul. Kalau harapan dari aku sih mungkin lebih ke arah, ini harapan besar banget dari aku nih. Aku tuh ngerasa fasilitas basket di Indonesia tuh masih kurang banget. Ya nggak sih, Nasa? Lu ngerasain kan kayak untuk pemain-pemain Liga 1 basket aja kayak mereka tuh main di tempat yang seharusnya mereka tuh bisa lebih dari itu. Benar. Jadi kayak menurut aku tuh harapan aku besar sekali tuh kayak kita tuh bener-bener punya fasilitas yang memadai banget di basketnya, terus nanti pemerintah dukung segala macem. Jadi kayak basket tuh bener-bener jadi apa ya, mungkin pemerintah bisa lihat kayak ini investasi banget nih kalau misalnya dia ngasih semuanya ke basket, karena kan bisa kita lihat kayak Amerika aja gitu kan bisa dengan NBA-nya jadi kayak keren banget gitu kan. Itu keren banget. Keren banget kan? Kayak semua kota, semua negara bagian Amerika tuh punya culture basketnya masing-masing. Itu kan keren banget ya. Kayak semoga Indonesia juga bisa kayak gitu sih kalau dari aku. Semoga ya. Ini pemerintah nonton nih. Semoga nonton. Amin. Atau nggak mungkin OJ Basketball yang menjembatani ya? Waduh. Itu dia pengen aku bilang Nash dari tadi nah. Jembatannya OJ. Jembatannya OJ. OJ Basketball. OJ gimana OJ gayanya? Kalau foto gini. OJ. Gini. Yo, iya. Oke. Kan kita udah nanya-nanya nih ya Nash. Yes. Nah ini selanjutnya nih ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum loh. Waduh. Ada pertanyaan dari masyarakat umum juga. Waduh. Ini namanya TTS senior TTS senior. tanya-tanya seputar seni dan olahraga. Senior. Jadi Irfan ini nih jadi terkenal ya. Waduh. Famous loh. Ini kita udah posternya ini di GBMFH nih. Terima kasih BMFH UPNPJ. Saya udah Terima kasih, di-tag. BMFH. Terima kasih BMFH. Oke, langsung aja spill nih pertanyaan pertama nih Nash. Dari siapa tuh? Oke, dari yours truly Zelta. Yes, truly Zelta. Yes. Terima kasih yes, truly Zelta apa nih? Katanya gini, selain basket suka apa kak? Waduh, suka kamu. Enggak ada. Bercanda dong. Sekali selain basket suka apa ya? Mungkin sejauh ini gara-gara aku kemarin abis nonton polarisasi jadi mau suka masuk ke bidang teater karena kayaknya asik. Tapi masih mau suka. Masih belum suka banget. Ntar lama-lama juga masuk itu. Bisa itu. Kan tadi katanya teater. Yes. Ini musikal loh. Musikal. Nyanyi. Waduh, jangan dong. Bisa kali. Waduh, nanti semua orang pada kabur di sini. Jangan. Kenapa tuh emang? Kenapa tuh? Terlalu bagus. Oh, Itu dia yang kita butuhkan. jangan nanti OJ selain olahraga ke seni ya? Ke seni dan bakat. Ya, Kan olahraga dan seni nih. Oh, iya. Podcastnya. Oke Oke. nih pertanyaan kedua nih dari Oke. Syahla. Syahla. S-nya banyak. Syahla SM banyak siap. Iya. Cabang OJ Basketball mana yang anggotanya paling banyak dan paling aktif? Wow. Mana tuh? Kalau dari yang paling banyak dan paling aktif nih sebenarnya ada 2. Itu ada di Bekasi dan di Jakarta. Itu sebenarnya secara kuantitas sebenarnya Jakarta masih lebih banyak, cuman secara kuantitas mirip-mirip lah Bekasi sama Jakarta. Gitu sih. apalagi kalau Jakarta kan punya 5 region kan. Oh iya, ya itu. Jadinya, nah itu juga kita jadinya kadang-kadang kalau main tuh suka misalnya minggu pertama di North, minggu selanjutnya di South, terus selanjutnya di East, terus di West. Jadi kita muter-muter. Seneng banget ya jalan-jalan. Seru itu Jalan-jalan. mah Sebenarnya memang masih jalan-jalan. senang jalan-jalan. Sebenarnya Oji itu menjalan-jalan ya guys, sebelum Iya. basket. Makanya join OJ Basketball. lagi OJ Basketball. Udah berapa kali nih? Merdeka Oji. Coba mungkin nanti ini yang nonton bisa di count ya kita berapa kali ngomong OJ Boleh, Basketball boleh. jaya-jaya. Komen ya guys. Di komen, dikirim ke enggak ya? Nggak usah. Kirim ke Irfan Irwawan. Waduh, jangan dong. Oke. Oke, apa lagi Terus nih? selanjutnya ada orang yang nanya lagi nih. Wih, siapa nih? Dari Leonard.r.s. Leonard.r.s wis. Ya dia nanya gini. Gimana tuh? Lu kan dulu main DBL Oke. 2022. Oke. Ada nggak sih perubahan yang lu rasakan dalam dunia basket di Indonesia? Wah. Mungkin tadi ya, aku ngerasa tadi ya kayak pas tadi ya sekarang itu jadi banyak atlet basket yang mulai ke-up di TikTok, ke-up di Instagram. Jadi banyak yang suka anak-anak basket. Jadi kayak oh dia anak basket ya. Jadi kayak itu sih mungkin yang sekarang jadi jadi level yang naik gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh sekarang udah mulai ngeliat pemain-pemain basket gitu, walaupun yang beberapa yang di TikTok aja, tapi kayak udah mulai ada yang lihat basket gitu loh.
Apalagi sekarang DBL tuh apa ya? Kayak sosial medianya makin gencar gak Nah, sih? DBL tuh semua orang pengen main DBL, ya kan? Ya kan? Sayang banget gue gak main. Oh, nggak main dulu. Apa kita SMA lagi, Nas? Jangan. Bikin tim baru. Yes. Kayaknya mending OJ bikin sekolah lagi sih. Nah, OJ School ya. OJ School, OJ School. OJ Academy. OJ Academy. Yoi. That's it. Itu dia yang kita inginkan. Let's go kerjasama kita ya. Kita buat kampus kali ya. Let's go. Buat kampus. Boleh tuh. Instansi sekalian sih, Bu. Panjang nih. Oke, nih Oke. pertanyaan selanjutnya dari Rana HNF. Rana HNF. Oke, Cewek-cewek mulu nih. Cewek nih. Aduh. Tapi ini terjawab sih, mau buka cabang OJ basketball lagi nggak kak? Mau daftar dong? Wes. Oh, daftar dong. Halo Rana, boleh langsung aja Rana. Langsung kontak Kak Irfan aja nih. Wes. Boleh, namanya apa? Namanya Rana. Langsung DM aja tuh Rana Langsung DM aja. HNF tuh ya. Oke, nanti kita kalau buka langsung DM aja. Iya. Siap. Tadi udah kita sebutin kan, berarti udah aman kan? Oke, siap. Next tuh Rana udah dijawab tadi ya Rana ya. Nonton sampai habis. Coba salam dulu ke Rana. Halo Rana. Salam kenal. Ajakin. Amin masih kecil Ci. Oke, next pertanyaan. Di Apa sini nih? kita dari Mas Lucky. Mas Lucky, waduh. Mas Lucky. Mas Di sini- beruntung. Sebenarnya di sini ada orangnya. Ada orang Oh, ada ya. orangnya. Itu tuh, yang itu tuh. Waduh, halo Mas Lucky. Halo Mas Halo, Lucky. Mas Lucky. Halo, Mas Lucky. Semoga hari kamu selalu Lucky. Wih, beruntung. Jadi gini, Apa tuh? Mas Lucky nanya, Apa tuh? bagaimana Anda menerapkan ilmu yang dipelajari di FEB dalam Oke. mengelola komunitas? Wah, ini berat nih pertanyaannya. Oke. Mungkin ini ya, aku kan di FEB ini belajar akuntansi. Terus di akuntansi tuh punya kebiasaan buat apa ya? Akuntansi itu kan kayak kita buat laporan keuangan kan sebenarnya. Betul. Terus jadi kayak sangat aware sekali dengan uang. Mungkin yang aku terapin banget di OJ itu adalah tadi sih, jadi aku jadi lebih aware sama uang. Karena sebelumnya pas aku dulu sebelum ngerti banget akuntansi, jadi kayak uang tuh ya udahlah gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi semenjak jadi ada akuntansi jadi kayak tahu kayak kita ini harus olah uang ini loh. Uang ini harus diolah loh, harus diputar dan lain-lainnya. Jadi kayak mungkin itu sih yang aku terapin dari FEB akuntansi ke OJ-nya gitu. Kira-kira dari OJ sendiri tuh punya pembukuan khusus gak sih? Wah, rahasia. Ada pasti ada. Oke, berarti Oke. sangat amat berguna ya masuk akuntansi Yes, itu ya. terima kasih FEB UPNVJ, terima kasih FEB UPNVJ. Dosen-dosenku terima kasih. Boleh disebut satu dosennya? Pak Amri, terima kasih Pak Amri. Semoga nonton ya. I love you Pak Amri. Yes. Proud lecture. Fraud lecture. Mantap. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Leonard lagi. Leonard nih sangat suka bertanya ya. Ini biasa kalau di kelas pasti dibenci dia, enggak ya? Enggak, bercanda. Mungkin Leonard bisa jawab di kolom komen ya nanti ya. Ini kayaknya Leonard emang kepo aja sih emang sama kepo. Irfan. Siap iya. Leon, bagus Leon. Jadi Oke. katanya apa sih susah senang yang lu rasain sebagai owner dari sebuah komunitas basket yang sebesar itu? Waduh. Mungkin tadi ya yang paling mungkin susahnya dulu kali ya. Susahnya dulu ya tadi gara-gara kita nih udah ibaratnya udah ada orang tuh kayak ngelihat kita, jadi kayak gimana caranya buat mempertahankan kualitas itu gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi mungkin beratnya kadang-kadang, jadi kayak karena sekarang kan sudah mulai banyak kompetitor yang muncul kan. Jadi kalau misalnya kita nggak seperti sebelumnya, bisa jadi mereka pindah ke tempat lain. Jadinya itu sih mungkin lebih ke maintain orang-orangnya supaya tetap main di OJ, tetap ngerasa OJ ini bagian dari kita gitu loh. Terus kalau misalnya senangnya ya tadi mungkin aku sih senang banget kalau misalnya mereka habis main terus kayak saya thank you bang, thank you kak, gara-gara ini aku jadi belajar basket bla bla gitu kayak Terharu ya. Haru banget. Tapi aku ngomongin tentang orang-orang nih. Oke, apa nih? Aku ngelihat kayak di Instagram tuh foto-fotonya bagus banget. wes. Itu pakai apa sih? Fotografernya siapa sih? Ini Kok bisa sih? boleh kita sebut nih? Boleh, Oke, boleh. jadi OJ itu ada beberapa fotografer yang kita sering pakai. Pertama ada Photosport ID. Terima kasih Oke. Photosport ID. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada Joyce Maulana. Terima kasih Mas Joyce. Terima kasih Bang Jais. Lalu kita juga dulu pernah sama Silent Project. Iya, oke. Silent Project. Cuman sekarang lebih sering Mas Photosport sih sekarang. Terima kasih Photosport. Dan ada ya fotografi. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih semuanya ya. Mungkin BMF UPNVJ mau foto juga boleh. Mungkin nanti kayak kan di sini ada UKM UFO tuh. Boleh tuh Iya. dipanggil. Oke, Mufo, boleh ya nanti ya. Ini promosi mulu nih di sini ya. Semuanya kita promosikan. Iya, semua kita promosiin. Oke, untuk sebelum menutup podcastnya nih Nash, kita main games dulu gak sih? Main games. Yoi. Wis, asik nih.
Game, Apa nih, Kak? Gamesnya tuh adalah draft pick. Draft pick. Jadi kita beda tim ya, kita satu tim ya Nah. Oke. Jadi tim Alsa Nashwa dan tim Irfan. Alright. Oke, jadi pertanyaannya itu 5 SMA terbaik di DBL Series Jakarta All Time. Wah. Jadi dari tahun berapapun Sebut aja nih. Sebut aja. Kita berarti ngurutin dari kita. Dari urutan pertama dong. Oh, dari pertama ke 5 berarti. Yes. Oke, siap. Kalau gitu siapa duluan nih? Siapa duluan nih? Sweet kali ya? Sweet, boleh. Oke. Nah, Sweet nah. Ini Indonesia apa Jepang nih? Nah? Jepang. Oke. Sweet. Aduh, kalah gua. Berarti siapa duluan? Oke, kalau gitu kita duluan nih. Ya, Di urutan pertama ada siapa sih, Nash? Kode aku ya. Kode aku. Siapa nih? Sejujurnya aku suka banget sama Buksi yang ada dari Winatanya. Tahun Aduh, berapa tuh ya? Bukit Sion. 2017, 18 ya? Iya, kayak tonton Itu keren banget sih. Bukit Sion ya. Aduh, diambil lagi Bukit Sion nih. Iya, Aduh. Untung kita duluan. makanya Sweetnya jangan kalah. Aduh. kalah. Saya kurang beruntung hari ini. Tolong Mas Luki bantu aku berdua. Salah Mas Luki, boleh mungkin bersuara sedikit. Oke, Bukit Sion ya. Ini sekarang siapa aku? Bukan? Iya. Oke. Pertama dari aku mungkin mungkin rivalnya Bukit Sion kali ya. Jubile. Jubile. Ya, diambil Nash. Jubile. Tadi kita ngambil itu juga. Jubile. Karena sekarang Jubile ini adalah sekolah yang sangat kuat ya. Iya, wah. Yes. Dan itu both putri-putranya. Nah, itu dia. Terus kayak nggak tahu ya, environment basket di sana keren banget. Jadi kayak Jubile nomor 1 kalau aku. Tapi keren loh, kayak Jubil tuh baru main 2 tahun terakhir nggak sih? Iya, 2 tahun 3 tahun terakhir. Terus Tapi kayak udah langsung. Karena mereka juga sekarang kan beasiswa basket kan kenceng banget kan after dari DBL yang menang terus, jadi kayak makanya anak-anaknya keren-keren banget sekarang. Anak Jubile. Kiandra Pasla, halo. Yang lebih kencang lagi. Kiandra Pasla, halo. Oke, urutan kedua kita. Oke, kedua. Aku kali ya, Nash. Oke. Boleh. 28 kali. Waduh, 28. Karena itu sekolahnya atlet-atlet nggak sih? Aduh, 28. Diambil lagi. Oke, 28. Boleh lah, boleh kan? Boleh dong. Oke, 28. Oke, kalau Irfan siapa sih urutan keduanya? Urutan kedua kalau aku kalau dari aku urutan kedua ini sekolah yang pasti semua orang tahu. SMA 6 Jakarta Mahakam, wes. Wah, iya sih. Iya sih. Mahakam juga basketnya juga oke banget Mantap tuh. banget. Halo, siapa ya? Lupa. Semuanya di say hi nih. Anak Mahakam itu keren banget. Cewek-ceweknya juga keren Mahakam. Itu apa ya? Rata gitu gimana ya? Iya, makanya gimana cara sih biar sekolah basket tuh dua-duanya bagus itu? Itu caranya gimana ya? Aku juga penasaran tuh. Ya kan, gila deh. Keren Mahakam. Keren. Nomor 2 Mahakam. Boleh lah. Kalau kita siapa nih Nash urutan ketiga versi kita nih? Ini dari aku. Oke. Semua orang tahu. Oke, apa dia? Silakan. Tebak apa coba? SMA 12. Salah. Oh, bukan. Itu tidak termasuk dalam list ya. Sorry. Jangan gitu dong. Sekolah aku kayak itu, Kak. Oke, dari aku 71. Aduh. Kan? Apalagi pas zaman kalau kamu tahu tuh waktu dia final di 2020 tuh apa ya? Pokoknya final lawan Buksi. Aduh, iya. Sengit Aduh. banget. Ananta Dandi, Muhammad Hafiz. Abang Dandi tuh, aduh tadi gue mau pakai itu tapi udah diambil. Oke lah. 71 diambil ya. Ambil dong. Aduh, 71 diambil. Oke, mungkin aku di nomor 3 sekarang ya. Nomor 3 kalau dari aku apa ya? Nomor 3 dari aku. Apa ya? Mungkin ini aja. SMA yang sekarang nih bisa dibilang underdog. Waktu itu underdog. Oke. SMA Limau, Muhammadiyah 3 ya, Muhammadiyah 3. Itu Limau juga OP banget tuh. Sekarang juga Limau basketnya di BL sekarang nih juga lagi oke banget. Jadi Limau is the one of a great Say hi school. lagi ada nggak temennya? Halo Ilham Anan. Boleh tuh, say hi, halo. Oke. Urutan ke berapa sih? 4 ya? Empat. Siapa Nash? 4 ya. 4, siapa nih? Apa ya? Aduh, Susah. coba kita bring back the memories ya. Apa ya? Oke. Oke. Dapat sih ini. Apa nih? Dia lagi maju-maju sekarang. Apa tuh? Almaruf. Aduh, Almaruf diambil juga. Ini kayaknya Ispray tuh diambil semua nih sama Nashwa nih. Yoi. Ispa tuh Sangat kencang ya. Oke. dia tuh ini gak sih baru
masuk championship ya sih? Dari Iya. kemarin kan belum ya? Dia masuk cuman juara 2 selalu di Timur tuh. Iya, tapi kan? pas championshipnya kalah. Iya, selalu kayak gitu Amaru. Tapi emang aduh itu dia. lagi sekarang lagi di highlight sama Rocky Padilla. Oh iya, Rocky Padilla. Halo Bung Rocky. Udah nyebut berapa nama nih? Oke, kalau dari Irfan siapa nih urutan keempatnya? Oke, mungkin urutan keempat aku bakal ngambil dari dari North. Aku ambil Canisius Cece. Wah, iya sih, Canisius. Kemarin dia habis final lawan siapa ya, lupa lagi. Pokoknya tapi itu tight banget, itu keras banget gamenya. Keren banget anak-anak Canisius. Itu yang ngajarin dari OJ Basketball kan? Yes. Karena mereka juga pernah main di OJ sekali. Oh iya. Pantesan. Mantap. Gila udah ini banget ya, melebar. Sangat bagus Canisius. Jago-jago sekali. Dan Canisius tuh sebenarnya waktu waktu SMP nih. Oke. Itu basket SMP juga bagus banget. Oh iya. Sumpah. Oh. Bagus banget. Itu pernah ada di Smaba Cup dan dia Jago banget ya. Emang anak CC Canisius nih keren-keren banget. Oke. Keren banget. Oke, urutan ke berapa nih? Kelima. Kelima. Yang terakhir. Coba Kak, sebut Kak. Sebutin Kak. Siapa ya? Jupul kali ya. Waduh, Jupul. Oke, Jupul. Dia ada anak Jupul tapi di sini. Oh iya, anak Jupul. Anak Jupul saya itu lagi senyum-senyum tuh. Halo Bang Jupul. Jupul keren sih, Jupul keren. Jupul keren kan bagi basket cewek-ceweknya Ceweknya, tuh. Maxine, halo Maxine. Syafarnya. Udah ke Amerika dia. Oh, ke Amerika ya? Aduh, jauh sekali. Oke. Kalau versi Kak Irfan nih siapa sih? Oke, versi aku ini sebenarnya menurut aku ini mungkin dari yang sekarang ini dan sebelum-sebelumnya mungkin orang pada nggak expect buat aku sebut ini. Cuman aku akan sebut ini karena menurut aku ini tim potensial banget buat juara di BL tahun ini. Oke, apa tuh? Ini dari tim Jakarta Selatan, yaitu tim Bukit Duri SMA 8. Yes. Oh, itu sekolah papaku tahu. Oh iya, oke. Papa jago dari basket. Nah itu juga sekolah adekku sebenarnya. Tapi emang basketnya sekarang lagi bagus banget. Jadi aku sangat amat mempotensialkan Bukit Duri sebagai juara SMA South Region. Bukit Duri. Emang keren sih. Kayak gitu kemarin ultrasnya juga mantep tuh. Wah, Aku lihat dari SG-mu Irfan. Oh iya. Ini emang Nasya stok mulu nih. Terima kasih Naswa. Demi podcast ini. Stok Kak. Terima kasih. Emang Stok sampai akar-akarnya. Naswa nih, terima kasih Naswa loh. Hey. Tapi emang Bukit Duri sekarang potensial banget sih. Jadi aku Bukit Duri. Oke. Nomor 5. Jadi nih pilihannya picknya nih bagusan punya kita atau punya Irfan ya? Jelas punya saya dong. Ya, Coba nih yang nonton nih bisa komentar aja nih di bawah nih bagusan picknya Alasan Nasya atau Irfan. Kita lihat. Setuju sama yang mana? Oke, siap. Oke, sebelum kita nutup podcastnya lagi nih, ada closing statement gak nih? Closing dari statement. Irfan. Aduh, closing statement. Oke. Ini closing statement tentang apa aja nih? Apa aja boleh. Apa aja boleh. Mungkin kalau closing statement dari aku ya mungkin semoga basket di Indonesia semakin maju. Amin. Terus olahraga di Indonesia juga semakin maju. Semoga orang-orang semakin suka dengan olahraga. Dan olahraga tuh nggak cuma buat sehat tapi buat senang-senang juga. Betul. Ya mungkin anak-anak muda ayo kita olahraga bersama-sama. Mungkin itu sih dari aku konstitusinya. Dan jangan lupa main di OJ. Iya, itu dia. Main di OJ. Harus merasakan main di OJ. Harus join OJ Basketball. Belum jago basket kalau belum main di OJ. Karena OJ itu sebenarnya ada kepanjangan yang baru ingat nih. Apa tuh? Orang jago. Gaya banget ya. Orang yang masuk OJ Basketball langsung jago. Pasti langsung jago. Iya, betul banget. Mantap. Gara-gara siapa? Gara-gara Irfan. Waduh. Ini dia kuncinya. Ada di depan kita. Gara-gara diundang BEM FAUPNVJ. Mantap. Terima kasih. Oke, ini Kak Irfan makasih banyak nih udah mau diundang di podcast seputar olahraga dan seni episode ketiga. Terima kasih juga Kakak Alsa dan Kakak Nashwa. Terima kasih udah di-invite. Thank you juga Irfan. Sumpah kita ngobrol asik banget Ini udah berapa? tadi? Udah 5 jam kali. 5 jam. Udah mau maghrib nih. Iya udah mau maghrib ya. Ini udah mau subuh lagi. Oke. Udah mau azan lagi nih. Ini emang seru banget sih Nas, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Irfan ini loh. Aduh, terima kasih. Banget. Keren banget, sangat insightful. Asik. Waduh, terima kasih.
Oke, kalau gitu kita tutup aja. Aku Alsa dari Departemen Olahraga. Dan aku Nasya dari Departemen Olahraga. Sampai jumpa di SOS episode keempat. Dadah. Yeay, dadah.